Saudara, kita belajar minggu lalu. Baik, sedikit review untuk pelajaran minggu lalu tentang penyembahan dalam roh dan kebenaran. Kalau saya ringkas dalam satu kalimat, menyembah dalam roh dan kebenaran, sederhananya adalah seperti ini. Bahwa ketidaksempurnaan ibadah saudara dan saya, manusia berdosa, itu menjadi sempurna karena pribadi Yesus. Bukan kelakuan kita, apalagi persoalan lokasi dan elemen ritual yang kudus. Sekali lagi ya, jadi saya dan saudara, manusia yang diciptakan memang dengan sebuah kerinduan untuk menyembah. Tapi karena dosa, kita tidak bisa datang menyembah kepada Tuhan. Kita banyak sekali penghalang dan juga ritual yang harus dilakukan untuk membuat kita diperkenan oleh Tuhan. Ya, termasuk dalam budaya perjanjian lama ya, tentang lokasi, tentang tata cara, tentang perwakilan, imam ya, dan juga korban. Banyak sekali. Dan ketika Yesus datang, dia menjadi pembaharu ibadah kita. Dia roh dan kebenaran kita. Maka kita menyembah di dalam roh dengan roh kita yang dikuduskan oleh Yesus. Allah melihat, Bapa melihat kepada Yesus. Yesus adalah perantara. Kalau saudara masih ingat ilustrasinya tentang anak yang main piano itu ya. Orang memberikan tepuk tangan bukan karena anak itu main piano tang ting tong ting tong ting tong ya, tapi karena sang pianis, sang virtuoso yang hebat itu. Demikianlah Bapa menerima penyembahan kita, bukan karena kelakuan kita, bukan karena komitmen kita, bukan karena serangkaian ritual yang kita lakukan, tapi karena Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kelakuan kita, perilaku kita, mengenai tata cara, mengenai ritual, itu secondary. Tetapi itu mengikuti. Begitu hati kita, roh kita, menyembah di dalam kebenaran Yesus, maka semua tata cara itu akan mengikuti untuk membawa kita melihat menyembah takluk kepada Yesus. Nah, saudara, hari ini kita akan bicara tentang ibadah korporat. Ibadah korporat sederhananya begini ya, korporat sekali lagi bukan korporasi ya, bukan soal perusahaan karena istilah corporate ya, ini kata serapan ya, yang artinya tubuh ya, korpus. Nah, korporat sederhananya ya penyembahan yang dilakukan secara bersama-sama, secara tubuh. Jadi hadir secara fisik ya, sebagai orang percaya, sebagai anggota tubuh Kristus di tempat dan waktu tertentu. Jadi ibadah korporat sederhananya ibadah yang kita lakukan sama-sama. Ya, kalau mau lebih sederhana lagi ibadah korporat ya ibadah hari Minggu itu loh. Setiap kali kita ke gereja ngumpul hari Minggu jam 7 atau jam 9.30 ya kalau di GKA Elion, itu namanya ibadah korporat, ibadah bersama atau ibadah komunal. Oke. Nah, kenapa hari ini kita bahas ini khusus? Karena seringkali ya hari ini ya kita berpikir apakah di dalam roh dan kebenaran itu berarti kan tidak perlu lagi lokasi, tidak perlu lagi ritual yang khusus. Kita bisa datang kepada Yesus secara pribadi, bukan? Maka itu juga yang jadi pertanyaannya, reminder ya dari penginjil Andreas minggu lalu ya. Mungkin khawatir nanti ada pemikiran yang sejauh ini ya. Nah, tapi hari ini justru topik berikutnya ini untuk mengklarifikasi, justru ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran kepada Yesus, itu mesti ada struktur, mesti ada rupa, ada tatanan yang menolong kita bagaimana ketemu Yesus dengan cara-cara yang memang sungguh-sungguh menolong kita untuk connect dan untuk bertumbuh. Karena sekalipun Yesus menebus kita, kita masih bergumul dengan dosa. Nah, saudara, kita mulai dengan membaca Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ini memang nats yang paling umum ya digunakan untuk berbicara, karena ini dorongan yang sangat konkret tentang pertemuan dalam ibadah. Saya bacakan buat kita. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin melakukannya, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ayat ini mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan pertemuan bersama. Ya, pertemuan bersama, ibadah yang bersama. Karena hal yang kita perlu sadari, karena penulis surat Ibrani ini ya, konteksnya ini ya, ini suasana yang ada potensi dan ancaman penganiayaan kalau orang Kristen berkumpul. Jadi kalau semakin banyak berkumpul orang Kristen, beribadah, potensi ancaman dianiaya, dipersekusi, itu jadi besar. Karena kalau begitu ngumpul kan jadi ketahuan identitasnya kan. Jadi tahu ini, oh ini ya yang orang Kristen. Oh ini ya kelompoknya ya. Jadi ini seperti gereja bawah tanah begitu.
Nah, tapi saudara, dalam suasana seperti itu, penulis surat Ibrani berkata, jangan menjauhkan diri. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah-ibadah kita. Ada yang sudah melakukannya karena berbagai alasan. Tapi jangan kita melakukannya. Sekalipun kehadiran dalam pertemuan pertemuan umum ibadah itu bisa mengekspos identitas mereka dan mengancam mereka terhadap penganiayaan. Perintah ini tetap memanggil orang percaya untuk bertemu dalam ibadah. Ini memberikan sebuah penekanan dan juga sebuah prinsip ya, bahwa manfaat dari pertemuan ibadah bersama itu melampaui potensi ancamannya. Maka rancangan Allah untuk pertemuan ibadah yang bersama itu adalah rancangan yang memang Tuhan sudah nyatakan dari awal. Nah, kita tidak hari ini tidak akan mengulik banyak ayat tentang hal-hal itu, saudara. Tetapi hari ini kita akan melihat kenapa harus ibadah bersama. Kenapa tidak sendiri-sendiri saja. Nah, karena Alkitab sendiri mengajarkan kepada kita, pertemuan bersama adalah rancangan Allah dalam kita beribadah. Sejak perjanjian lama, bukan? Tuhan mengumpulkan umatnya, jadikan satu umat, ya kan? Lalu menyatakan diri di mana dia bisa hadir lewat kemah suci dan bait suci. Ada lokasinya, ada tata caranya. Kemudian di perjanjian baru, dalam roh dan kebenaran, ternyata tetap tidak meniadakan pertemuan bersama. Memang semua orang punya akses kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa melalui Yesus dengan kuasa dari Roh Kudus, tidak perlu lagi lewat perantaraan imam dan tidak perlu lagi membawa korban. Tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Tidak perlu lagi pakai perantara. Maka waktu itu gereja-gereja, sinagoga-sinagoga, gereja-gereja rumah itu menjadi tempat di mana orang-orang Kristen, orang-orang percaya berkumpul dan beribadah. Tapi tetap panggilannya adalah bertemu. Nah, oke. Saudara, kita akan lihat ya, kenapa harus ibadah korporat. Gini, penyembahan korporat, penyembahan bersama, itu adalah rancangan ilahi. Ini poinnya ya. Ini rancangan ilahi, memang Tuhan yang merancangkannya. Untuk satu, pemuliaan Tuhan, exaltation. Cara kita memuliakan Tuhan, Tuhan mau ini bersama-sama. Yang kedua, pertemuan ibadah bersama itu menjadi perjumpaan yang menumbuhkan iman. Edifiant. Menumbuhkan iman. Kenapa tidak sendiri? Kita akan kupas setelah ini. Dan yang ketiga, ini menjadi kesaksian bagi dunia. Evangelism. Wah, ibadah bersama jadi kesaksian? Yes. Bagaimana bisa? Kita akan lihat pelan-pelan setelah ini. Saudara, mari kita lihat yang pertama ya. Ini tentang exaltation. Exaltation atau pemujaan, penyembahan pada Tuhan. Saudara begini ya, waktu kita beribadah pribadi dan waktu kita beribadah bersama, kita sama-sama connect sama Tuhan. Tetapi ada situasi dan suasana yang jelas sangat berbeda. Waktu kita memuji Tuhan, kita menyanyi Tuhan bersama-sama. Tahukah saudara, bahwa Tuhan itu ditinggikan lebih tinggi daripada waktu kita melakukannya sendiri. Ya, ini tidak mengubah kemuliaan Tuhan tentu saja, karena kemuliaan bawaan Tuhan sudah tidak mungkin berubah. Dia adalah yang termulia, yang maha tinggi. Tetapi wujudnya, manifestasinya itu berbeda loh. Manifestasi kemuliaan Tuhan itu berbeda sekali. Saya kasih contoh ya, supaya bisa lebih menangkap maksudnya ini praktisnya bagaimana. Saudara, kalau kita misalnya main basket ya, atau main sepak bola ya, kita main sendiri, nggak sendiri, nah mungkin dengan beberapa orang ya, itu di arena yang kosong, nggak ada penontonnya, ya kan? Kita main, menang, kalah, ya fun, oke? Kita menikmati permainannya, ya. Kita sehat, kita olahraga, kita segar, ya. Kita connect dengan sesama pemain yang lain, ya. Tapi saudara bisa bedakan ketika permainan itu diadakan itu dengan ada 20.000 penonton di lapangan. Bedanya seperti apa? Setiap kali main, setiap kali bawa bolanya mendekat ke kandang lawan, mau ke gawangnya atau ke keranjang kalau main basket gitu ya, wah penonton akan berteriak, bersorak-sorai. Saudara bisa bayangkan suasananya? Para pemain itu bisa sangat termotivasi sekali. Dan suasana pertandingan itu menjadi begitu agung, gegap gempita. Hasil akhir permainannya mungkin ya bisa tetap sama sih. Tetapi kemuliaan yang dirasakan oleh tim pemenang ketika ada penonton dengan tidak ada penonton, wah itu berbeda sekali. Saudara tahu bahwa kalau misalnya dalam pertandingan sepak bola ya, yang saya tahu pertandingan sepak bola, itu biasanya itu ada tempat yang namanya kandang dan tandang.
Ya, jadi kalau host, tuan rumah, disebut kandang ya, mereka boleh bawa penonton itu kalau tidak salah 60 atau 70%. Sedangkan kalau tamu, bertandang ya ke tempatnya lawan, mereka cuma boleh bawa penonton dibatasi kuotanya, itu 30%, 70 banding 30. Sehingga kalau jadi kandang, jadi tamu, jadi host, jadi tuan rumah, kemungkinan besarnya menangnya itu lebih besar. Karena supporternya itu lebih besar, lebih kuat ya. Sementara kalau jadi tamu, tekanannya jauh lebih besar. Karena 70% itu lawan. Lawan yang bersorak, yang melemahkan hati, dan mendukung ya lawan tanding saya. Saudara, ini ilustrasi untuk mau menunjukkan ya, bahwa suasana ketika sendiri dan bersama-sama, itu level kemuliaannya, itu sangat berbeda. Kita sama-sama memuliakan Tuhan. Tuhan disenangkan, yes. Tetapi manifestasinya suasana, kemuliaan Tuhan dilakukan bersama-sama dan dilakukan sendiri. Itu amat berbeda. Saya mungkin tetap akan sama tulusnya, sama bergairahnya, menyanyi sendiri maupun menyanyi bersama. Ya bisa jadi. Tapi saudara bayangkan, ketika kita mendengar orang lain menyanyi dengan penuh gairah, sangat penuh penghayatan, ekspresinya, saudara, kita kita bisa diajak untuk bisa membayangkan bahwa Tuhan itu lebih besar daripada apa yang sedang aku alami. Waktu kita menyembah sendiri, kita menyembah dengan keadaan kita. Kita bisa sedang lelah, sedang capek, sedang ngantuk. Sebaik-baiknya kita berusaha untuk menyembah pribadi, kita bisa ketiduran. Kita bisa kelelahan. Dan kita pilih-pilih ayat sendiri, kita pilih-pilih lagu sendiri yang sesuai dengan keadaan kita. Tetapi ketika kita memuliakan Tuhan bersama-sama, saudara, dan saudara mendengar orang di kanan kiri, mungkin saudara juga adalah orang yang didengar oleh jemaat di sebelah kanan kiri dan sambil menyanyi, dan saudara bisa menangis, dan saudara bisa menunjukkan ekspresi penyembahan, pergumulan, dan waktu memuji Tuhan, saudara bisa memuji seperti orang yang habis melihat kemuliaan Tuhan. Saudara bisa bayangkan bedanya seperti apa? Saudara, saya tunjukkan satu ayat ini ya. Ini adalah ungkapan dari Raja Daud, Mazmur 35. Dia berkata, aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji engkau. Dan di nomor sebelumnya, di nomor 34 sebenarnya Daud juga memuji Tuhan dalam konteks juga jemaah besar ya. Dia bilang, oh muliakanlah, besarkanlah Tuhan di dalam diriku. Nyatalah kebesaran Tuhan dalam diriku dan biarkan kita memuji Dia sama-sama, meninggikan Dia sama-sama. Oh, saudara. Saudara, kalau sendirian, ekspresinya berbeda, bukan? Tetapi kalau di dalam jemaah, dan begitu saudara angkat tangan, dan semua angkat tangan, dan semua melihat kepada Tuhan, dan semua memuji kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan suasana seperti apa? Bayangkan suasana di stadion yang penuh orang, dengan suasana di stadion yang kosong, lapangan yang kosong. Beda sekali, bukan? Level keagungan dan kemuliaan. Tidak heran bahwa Tuhan meminta kita, muliakan aku dalam jemaah yang besar. Dalam perkumpulan yang bersama-sama. Ini bukan soal jumlah orang, tetapi soal dilakukan bersama-sama. Ya, saudara, ini yang pertama ya. Kita bisa lebih memuliakan Tuhan dalam pertemuan bersama. Exaltation. Jadi ini tujuan kenapa kita dirancang untuk beribadah bersama-sama. Ya. Yang kedua, ini edifying. Edifying. Saya tambahkan ini saja ya. Ini perjumpaan yang menumbuhkan iman. Saudara, saya kasih contoh begini. Ketika minggu pagi, kita dalam kondisi ngantuk, kita mungkin datang harus ibadah KO1. Lalu kita mungkin ada pelayanan, penyambutan tamu, atau apapun deh, kita harus datang pagi, semalam kita baru ada kendala, mungkin bekerja, begadang, karena alasan apapun, ada masalah keluarga, dan macam-macam, sehingga kita bisa baru tidur itu subuh, mungkin jam 12, mungkin jam 1, atau bahkan lebih dari itu. Kita ngantuk, kita lelah sekali, dan kita bawa beban berat. Lalu kita datang ke ibadah. Sebenarnya hari itu, pagi itu, kita nggak dalam situasi yang mood-nya itu bisa nyambung untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Dan saudara tahu apa yang kita perlukan di suasana kayak begini? Kalau mengikuti keadaan kita, rasanya kita bisa memilih untuk apa? Aku ibadah online saja deh. Ibadah online mungkin ya lebih enteng, lebih ringan ya. Aku nggak perlu susah-susah, karena aku ngantuk, aku capek. Tapi saudara tahu, waktu kita beribadah onsite, bersama-sama,
Dan ibadah itu dipersiapkan dengan baik. Saudara, suasana orang yang memuji Tuhan, itu bisa mengangkat hati kita juga untuk mengeluarkan suara yang kalau kita ibadah sendiri atau ibadah online, kita sudah pasti diam. Aku capek, aku ngantuk. Dan kita pasif. Tetapi dalam ibadah bersama-sama, kita melihat kanan kiri kita melihat pelayan-pelayan di depan. Kita melihat ornamen-ornamen yang membawa kita ini manusia, juga ada unsur visualnya ya, audio visual dan bergerak, saudara. Itu membuat kita merasa lebih hadir, lebih nyata, dan hadirat Tuhan juga menolong kita, membuat bisa merasakan bahwa Tuhan itu hadir. Itu lebih jelas dan lebih terasa. Kita bertemu dengan orang, kita ngobrol dengan mereka. Saudara, Tuhan menyatakan dirinya, itu menjadi lebih banyak peluang dan elemen-elemennya lebih banyak. Lewat lagu, lewat firman Tuhan yang langsung, lewat perjumpaan dan obrolan dengan orang-orang lain, lewat suasana yang live, itu berbeda sekali. Dan itu membangun sekali, saudara. Saya beri contoh pengalaman pribadi saya, saudara. Saya pernah mengisi sebuah retreat di luar kota, dan waktu ngisi retreat itu sebenarnya saya dalam kondisi sangat lelah, super lelah sekali. Tapi karena sudah terlanjur menerima undangan itu dari sejak beberapa waktu sudah lama ya, tapi ternyata itu adalah minggu-minggu yang sangat padat dan sangat menekan sekali. Bukan cuma soal aktivitas yang melelahkan, tapi juga mental ya, sedang drop ya. Saudara, ketika mau mengisi sesi, materi tidak masalah, karena materi sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Tetapi ketika mau menyampaikan sesi, saudara, itu rasanya berat sekali hati ini. Berat sekali hawanya, capek sekali, lelah sekali. Sehingga di retreat itu saya cuma berpikir, oke, saya akan selesaikan pelayanan ini, saya mau pulang. Yang saya bayangkan adalah saya pengen cepat selesaikan materinya, saya bawakan dengan baik, saya dapat amplop, kemudian saya pulang. Tidak ada gairah. Tidak ada gairah untuk berpikir tentang bagaimana menolong orang-orang untuk ketemu sama Tuhan. Dan saudara, saya mungkin bisa deliver materinya dengan baik, tapi tidak membuat orang ketemu Tuhan. Karena saya sendiri juga tidak betul-betul hatinya untuk Tuhan. Tapi saudara tahu ajaibnya apa? Di sesi itu, karena ini gereja bukan gereja satu aliran dengan kita, ini gereja beda aliran. Ini gereja Pentakosta ya. Sehingga saudara tahu retreat itu, retreat anak muda, mereka bisa bawa alat-alat band loh. Di rumah retreat yang sederhana, mereka bawa alat band. Ya alat bandnya memang juga bukan drum band yang full begitu ya. Mereka bawa yang ya drum elektrik kan lebih enteng ya. Bawa keyboard, bawa bass, jadi instrumennya lengkap gitu. Dan mereka memang sangat menekankan di penyembahan kan, di ibadah kan. Saudara tahu, begitu mereka memulai, biasanya kan lagu-lagu pengantar sesi ya. Sesi itu biasanya ya, yang dipentingkan itu materinya. Lagu-lagu itu cuma pengantar aja, pemanasan begitu ya. Tapi ternyata kalau buat teman-teman kita yang memang di Pentakosta, mereka itu kalau untuk sesi persiapannya itu all out. Sama seperti cari pembicara. Kalau kita jujur saja, kita tidak perlu menyangkal dan tidak perlu membela diri dengan berbagai alasan bla 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 A, B, C dan D. Kita kalau retreat kita harapkan apa? Sesinya kan, pembicara kan. Kita spend waktu, kita spend uang untuk dapat pembicara yang baik. Kita lebih sediakan energi untuk persiapan ya persiapan untuk acaranya ya, acaranya ya termasuk misalnya gamesnya lah, persekutuannya lah. Tetapi kalau teman-teman yang dari Pantai Costa ya, mereka tuh kerasa mereka nggak punya banyak macam-macam acara. Mereka cuma siapkan setiap sesi penyembahannya itu sebaik-baik. Dan terjadilah saudara, di sesi itu WL-nya membawakan dengan sangat baik. Suara penyembahannya, ekspresinya, kata-kata yang dia ucapkan waktu mau mengajak orang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Aduh, saudara, itu bukan saudara sebelum kita dengar sesi, mari kita nyanyikan lagu ini. Oh, Tuhan sudah sangat baik begitu. Tidak, kata-katanya itu powerful, itu kerasa sekali seperti dipersiapkan dan memang itu refleksi pribadi yang nyata, pilihan katanya, intonasi bicaranya, itu seperti mengarahkan orang untuk melihat Tuhan, seperti apa yang dia rasakan juga. Dan ketika mulai menyanyi, musiknya juga karena dipersiapkan dengan baik, dan yang paling menggairahkan adalah semua pesertanya. Itu menyanyi, itu memuji, itu dengan ekspresi dan juga bisa kerasa sekali mereka itu larut dalam penyembahan. Saudara, suasana di ruangan itu ya, itu seperti Tuhan memeluk saya di tengah kelelahan saya. Saya sang pembicara yang akan mengajar.
itu justru dipeluk oleh Roh Kudus, dikuatkan. Dan lirik dari pujian itu memulihkan saya. Lagu tentang penyembahan, memuji dan mengarahkan hati dan pikiran dan mata kepada Tuhan, itu menyegarkan hati saya. Lalu waktunya lagu yang menyembah, yang bersorak buat Tuhan, itu saudara, wow, saya bisa terangkat hatinya, dan saya merasa dipulihkan, disegarkan, dan pikiran saya juga terarah kembali kepada Tuhan, bukan kepada perasaan dan situasi saya. Saudara, itu perjumpaan yang menumbuhkan, membakar hati saya. Dan retreat itu, saya yakin bukan saya yang memberkati para peserta, saya diberkati oleh suasana retreat itu sendiri. Oh, saudara, ini contoh. Bagaimana perjumpaan kepada Tuhan itu terjadi dalam konteks bersama-sama, komunal, korporat. Itu punya kuasa yang besar. Bayangkan kalau dalam kelelahan saya memilih untuk menyendiri. Ini kecenderungan kita ya, kalau kita lelah, aku butuh me time, aku butuh sendiri. Kita memisahkan diri dari komunitas, dan terjadilah. Sangat berat, kita akan lebih lama berada dalam situasi yang tidak bisa diangkat ya. Kita akan lama sekali dalam kelelahan dan juga kesendirian kita. Saudara, bagaimana Tuhan menginginkan pertemuan korporat itu untuk menolong kita melihat kemuliaan dan menjadi cara Tuhan untuk memulihkan kita, berjumpa dengan kita melalui sesama jemaat yang memuji dan menyembah Tuhan. Itu indah sekali, saudara. Yang ketiga, saudara, ibadah bersama itu juga menjadi kesaksian bagi dunia. Evangelism. Kesaksian bagi dunia. Bagaimana bisa? Ya, pertama ya, ketika kita menyembah bersama-sama, orang jadi tahu siapa itu Tuhan Yesus. Kalau kita beribadah sendiri, bukankah kita tersembunyi dan tidak ada yang melihat, dan tidak ada yang menilai, dan tidak ada yang mendengar. Tapi ketika bersama-sama, itu menjadi kesaksian tentang apa yang kita lakukan, siapa yang kita sembah, dan bagaimana cara kita hidup sebagai komunitas. Kita membuat orang sadar tentang keberadaan kita, orang Kristen, orang percaya. Dan itu menjadi alat untuk bersaksi tentang Injil, tentang apa yang Yesus lakukan bagi kita, tentang kabar baik bahwa kita manusia berdosa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Cara kita menyembah itu menjadi kesaksian bagi dunia. Dan saudara, ketika pandemi terjadi, ya memang kita masih tetap bisa membagikan kabar baik bagi teman dan tetangga ya dalam lingkar pengaruh dan pergaulan kita. Tetapi bagi dunia, saudara, ibadah yang membuat kita hanya lokal itu tidak bisa menjadi kesaksian. Nah, tapi pandemi juga mengubah sisi yang lain ya. Semuanya menjadi lebih terekspos kan, online kan ya. Seluruh dunia melihat. Itu juga jadi kesaksian yang besar sekali. Begini, saya kasih contoh, saudara. Karena ini di kampus saya sendiri, saya sendiri tadi ada mau cari video, tapi saya tidak ketemu video yang singkat. Jadi untuk menghemat waktu, saya memutuskan untuk tidak menayangkan contoh video worship-nya mereka ya. Di kampus saya, saudara tahu yang namanya Asbury, itu tahun lalu ya, itu sempat terjadi kebangunan rohani. Sebenarnya kebangunan rohani itu bukan semacam KKR, itu adalah ibadah rutin di kampus, ibadah mahasiswa ya di kampus yang bukan kampus teologinya, di seberang kampus teologi itu ada seperti kampus umum, walaupun nilainya Kristen ya, seperti Universitas Kristen Petra, UKP gitulah ya. Jadi mahasiswanya ibadah itu bebas. Nah, mereka boleh datang ibadah, boleh enggak, chapelnya itu setiap hari Rabu. Nah, yang unik adalah tanggal 17 Februari, mereka mulai ibadah. Dan selesai ibadah, ternyata mereka lanjut. Tidak pergi, biasanya buyar. Ada yang pergi, ada yang stay. Dan ibadah dan memujinya itu berlanjut berlanjut, dan itu sampai tengah malam. Dan itu orang datang dan pergi, datang dan pergi. Tetapi tidak berhenti-berhenti. Dan sampai berapa lama? Sampai 16 hari berturut-turut. 24 jam. Non-stop. Dan akhirnya saudara tahu yang dari awalnya cuma segelintir mahasiswa, berapa puluh orang, akhirnya menjadi total. Itu dari seluruh dunia. Itu datang berkunjung. Sampai 50.000 orang. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah, mereka memuji. Tidak ada khotbah yang panjang. Yang ada cuma refleksi singkat-singkat yang sederhana. Memuji, menyembah, memuji, menyembah, memuji, menyembah, berdoa. Saudara, itu menjadi fenomena yang menarik perhatian dunia, disebut revival, tapi Asbury lebih memilih tidak menyebut itu revival, tapi menyebutnya outpouring.
pencurahan. Pencurahan dari Tuhan, Tuhan datang menjumpai umatnya dan memberikan gairah untuk memuliakan Tuhan, membawa hati generasi baru Gen Z kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu menjadi kesaksian. Ya, tentu namanya kalau sudah diekspos ya, selalu ada kritik baik dari kalangan Kristen maupun kalangan non-Kristen. Tetapi lebih banyak saya percaya orang-orang yang diberkati, yang melihat Tuhan lewat fenomena seperti ini. Perjumpaan-perjumpaan yang besar, perjumpaan-perjumpaan bersama. Dan bersama itu bukan soal besarnya. Walaupun kita tahu kalau semakin besar sebuah komunitas, dia tentu menarik perhatian lebih banyak orang. Lebih banyak mata melihat kepada sana, ya kan? Karena impact-nya, dampaknya juga tentu lebih besar. Saudara, ibadah bersama ini bisa membawa perjumpaan yang sebesar itu. Bukan cuma buat saya dan saudara pribadi, tapi juga buat bersama-sama waktu kita bersama-sama. Ini bukan bicara tentang saya ketemu Tuhan, saya diberkati oleh Tuhan, saya dapat berkat dari Tuhan. Tapi waktu ibadah bersama-sama, orang lain juga merasakannya. Kita juga saling mempengaruhi orang lain. Dan tentu ini juga menjadi kesaksian kita bagi dunia ini. Nah, saudara, inilah 3 elemen dari ibadah korporat ya. Saya lupa, saya belum tanyakan. Ini saya tanyakan sekali lagi. Penyembahan korporat itu rancangan ilahi untuk memuliakan Tuhan, exaltation. Ini perjumpaan yang menumbuhkan iman saya dan saudara. Edifying, kita saling menumbuhkan dan saling membangun. Dan ini jadi kesaksian bagi dunia ini. Saudara, setiap kali kita datang menyembah kepada Tuhan ya, Tuhan menjumpai kita bukan cuma lewat khotbah, juga bukan cuma lewat lagu. Ada banyak elemen ibadah yang kita perlu kenalin dari gereja kita ya. Saya mau perkenalkan sedikit saudara, ini elemen liturgi gereja kita ya. Ini adalah salah satu perbedaan waktu kita beribadah pribadi dan waktu kita beribadah di bawah tuntunan gereja. Waktu kita beribadah pribadi, kita bisa doa pribadi, saat teduh pribadi, memuji Tuhan pribadi, itu juga ibadah. Tetapi itu tidak menggantikan ibadah bersama yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Untuk kita ibadah pribadi, kita akan memilih memang. Memilih apa-apa yang memang sesuai keadaan kita kan. Kita pilih lagu waktu kita sedang susah, kita tidak mungkin memilih lagu yang bisa memuji atau yang rancak, yang upbeat, yang membangkitkan gairah ya. Kita kan cenderung mungkin milih lagu-lagu yang fokusnya memang tentang pergumulan kita dan Tuhan hadir di sana. Tetapi ketika kita beribadah di gereja, saudara, bukan kebutuhan pribadi 1-2 orang yang diperhatikan, tapi gereja punya kurikulum, juga mungkin juga punya maksud dengan rancangan ibadah setiap minggunya. Ada topik tema yang mungkin tidak selalu langsung nyambung sih dengan pergumulan jemaat, tetapi itu topik yang kita perlukan untuk bertumbuh. Nah, salah satunya saudara, liturgi. Liturgi membuat kita mengikuti rangkaian ibadah itu dengan alur, dengan struktur yang terarah. Jadi kalau di liturgi kita ya, itu kan ada tahap persiapannya kan ya. Sebelum kita mulai ibadah, ada pra-ibadah. Kalau saudara kita datang lebih awal, kita bisa menikmati ada lagu yang sudah disiapkan untuk membawa hati kita masuk di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, suasana juga menjadi ditenangkan ya. Kemudian tahap persiapan ini ketika sudah mau mulai ibadah, saudara bunyikan lonceng untuk menjadi reminder 7 kali sekarang, saudara perhatikan. 7 itu juga menjadi sebuah simbol makna, ini karya Yesus sudah sempurna, kita bisa beribadah. Itu mengingat apa yang Yesus lakukan ya. Kemudian pintu ditutup, ya tujuannya juga supaya jemaat yang terlambat juga tidak menjadi distraksi buat kita di awal-awal untuk menikmati, mempersiapkan hati masuk di hadirat Tuhan. Nah, kemudian tahap persiapan itu dimulai dengan ada panggilan ibadah. Dibacakan sebuah ayat yang bicara tentang panggilan ibadah Tuhan buat kita. Dan itu bicara tentang anugerah Tuhan buat kita. Lalu setelah itu ada doa pembuka. Itu adalah doa pengakuan dosa, sekaligus juga doa ucapan syukur atas anugerah penebusan Yesus Kristus. Nah, biasanya selain doa juga ada ungkapan kalimat ataupun ayat yang memberikan tentang berita anugerah buat kita ya. Nah, kemudian setelah itu ada puji-pujian tentu saja. Puji-pujian itu nanti kita akan lihat ya, nyanyi-nyanyian itu ada maknanya pula, ada itu unsur dialogis ya. Jadi ada lagu
yang menolong kita untuk pertama-tama itu selalu mulai dengan exaltation, dengan memuliakan Tuhan. Maka lagu pertama kita memutuskan untuk memakai lagu yang fokusnya kepada Allah Tritunggal. Jadi sebenarnya tidak harus hormat bagi Allah Bapa atau Gloria Patri gitu ya. Nah, cuma mungkin itu memang tradisi saja. Sebenarnya ada banyak lagu yang berbicara yang mengarahkan hati kita untuk menyembah, exalting Allah Tritunggal, itu sebenarnya boleh kita pakai. Tetapi liturgi kita sepakat ya untuk maksud merapikan dan tradisi akhirnya memakai lagu Hormat bagi Allah Bapa. Oke. Itu kita dimulai dengan memuliakan Tuhan. Setelah itu baru rangkaian nyanyi-nyanyian. Itu mestinya variasi. Variasi bukan cuma soal tempo lagu. Oh, ada lagu yang slow, ada lagu yang cepat untuk mengangkat suasana. Bukan soal mengangkat suasana, tapi mengangkat hati kita untuk melihat kepada Tuhan. Ada lagu yang menolong kita reflektif. Apa yang aku alami dan bagaimana Tuhan berelasi dengan apa yang aku rasakan. Tuhan peduli, Tuhan mengerti, Tuhan sedang membentukku, Tuhan sedang mengajarku, reflektif pribadi. Ada lagu-lagu yang menolong kita untuk melihat karya Tuhan, melihat kebaikan Tuhan. Ada lagu yang juga bisa mendengarkan kita untuk tentang panggilan Tuhan buat kita melayani sesama. Nah, jadi pilihan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian itu adalah rangkaian menolong kita, bukan cuma satu sisi diri sendiri atau Tuhan saja, tapi Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan, dan juga sesama. Beda ya, kalau kita ibadah sendiri, kita mungkin akan cenderung memilih ya preferensi pribadi menurut situasi dan keadaan kita. Lalu kita juga ada pemberitaan firman dan sakramen. Itu adalah dua alat anugerah Tuhan yang kita nikmati juga dalam ibadah. Lalu ada pembaharuan komitmen meresponi firman Tuhan dengan menyatakan komitmen iman, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli itu bukan doa, itu pengakuan. Itu saya meyakini. Inilah yang saya percaya tentang Allah Tritunggal. Jadi ini urutannya, kemudian setelah itu kita diutus. Selesai ibadah, kita diutus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Nah, kita diberikan doa berkat, sebenarnya kita diutus ke dunia dan menjadi perwujudan janji Allah bagi dunia ini. Nah, sekarang kita lihat saudara, dalam ibadah kita, liturgi kita, dalam persiapan itu ada prosesi, ada panggilan ibadah, ada saat teduh, ada foto dan salam. Nah, tidak setiap minggu ada prosesi, ini biasanya event khusus ya. Nah, kalau persiapan, saudara, kalau dalam sebuah ibadah itu kan sebenarnya urutannya ya, seperti ini. Beberapa poin saya sampaikan. Satu, Tuhan adalah fokus dari ibadah kita. Jadi ini bukan satu sisi Tuhan ngomong sama kita saja, atau kita merespon kepada Tuhan saja. Tuhan penonton, kita pelaku. Bukan. Baik kita maupun Tuhan, itu sama-sama aktif dalam ibadah. Kita seperti berhubungan, kita bercakap-cakap, kita berdialog, kita saling merespons dengan Tuhan. Tuhan adalah fokus dari percakapan kita di dalam ibadah. Respons ya. Nah, dalam ibadah yang responsif seperti ini, saudara, kita peserta yang aktif dan interaktif dengan Tuhan. Firman Tuhan itu kita bisa temukan lewat macam-macam penyampai pesan, bukan hanya khotbah. Lagu, kemudian kata-kata yang dituntun oleh pemimpin pujian, kemudian bacaan firman Tuhan, pengakuan iman rasuli. Nah, itu semua adalah rangkaian dari firman yang Tuhan bisa sampaikan kepada kita. Dan dia menyentuh hubungan kita bukan cuma pribadi aja, saya dan Tuhan saja, tapi juga dengan sesama. Nah, memang dalam ibadah ini ada sinkronisasi ya antara inti ibadah, yaitu tentang bagaimana kita bisa takluk, membuat kita melihat Tuhan sampai kita sujud menyembah, dan kita terhubungkan melalui Yesus Kristus saja, kita ingat itu baik-baik ya, dengan tradisi iman. Nah, tradisi iman ini yang ciri khas, yang bukan untuk diperdebatkan, maksudnya diperdebatkan seolah-olah kalau tidak dilakukan berarti sesat. Kita mesti hati-hati dengan ini. Kenapa kita memakai terbitan KPPK untuk lagu himne? Padahal saudara, saya sebutkan minggu lalu, himne itu apa? Himne itu soal meternya, soal pemenggalan suku katanya, liriknya, bukan musiknya, bukan terbitan mana. Kalau kita mengerti himne seperti itu, maka kita tidak akan cupek, tidak akan sempit pikiran. Seolah-olah lagu-lagu yang benar adalah lagu-lagu him. Kalau kita tidak mengerti sejarah, malah itu blunder besar, saudara. Tidak ada lagu yang sempurna. Tidak semua himne juga dituliskan oleh penulis-penulis yang satu teologi, pengertian Alkitabnya baik, atau rohaniwan. Tidak. Sama saja.
Tetapi tentu saja ada banyak lagu-lagu yang memang karena sudah diuji oleh waktu, dipakai sepanjang zaman, kita sudah tidak perlu repot-repot memfilternya. Nah, sehingga hari ini tradisi kenapa kita pakai cara tertentu, tujuannya adalah untuk membuat itu bisa relevan dengan komunitas kita. Tradisi, budaya, itu kan dibentuk dari apa yang kita lakukan berulang-ulang. Pada zamannya, ketika itu dilakukan bersama-sama dan cocok, lama-lama jadi kebiasaan, kita sebut, oke, kita turunkan, kita ajarkan, kita biasakan, diformulasikan. Itulah tradisi. Dan tradisi sudah pasti menarik orang-orang memang cocok dengan tradisi itu. Itu adalah cara. Itu bukan esensi. Walaupun ada maknanya tentu saja. Dan sangat berguna. Tetapi ketika nanti tradisi itu justru menjadi penghalang. Pengertiannya begini, penghalang itu ternyata tradisi malah tidak membuat orang-orang yang generasi baru lebih nyambung, lebih melihat kepada Tuhan. Tata cara kita membawakannya ternyata kata-katanya, lirik lagunya, dan juga elemen-elemen lainnya yang sifatnya art atau seni, itu tidak terlalu relate dengan generasi baru, ya jika kita merasa bahwa cara kita ketemu Tuhan dengan tradisi ini adalah yang memang paling cocok dengan komunitas ini, ya kita mesti siap untuk terima konsekuensi bahwa memang yang akan datang yang beribadah kepada Tuhan dengan cara tata cara seperti ini ya memang yang cocok dengan tradisi ini saja. Tapi jika kita berpikir panggilan kami bukan untuk menyembah Tuhan dengan cara salah satu tradisi. Tradisi ini adalah identitas kami di masa lalu dan kami akan terus berbaharui. Maka kalau ada masa baru yang Tuhan tunjukkan sekarang, generasi baru di tempat kami layani, maka tradisi akan mengalami perkembangan. Itu aja pilihan. Dan diskusinya memang bisa pelik, bisa panjang. Yang pasti kalau bertanggung jawab dan dengan pemahaman yang dalam, saya pikir itu pantas dan layak untuk dilakukan. Nah, fungsi utama musik itu mestinya untuk memfasilitasi dialog pertemuan dengan Tuhan, interaksi dengan Tuhan. Kontribusinya adalah untuk itu ya. Itu fungsi utama musik ya. Bukan cuma untuk menggairahkan hati orang-orang yang datang. Nah, walaupun kita harus akui, musik itu pegang peranan besar. Coba saudara, saya kalau training guru sekolah minggu ya, saya ngasih contoh bagaimana membawakan materi yang bisa menyentuh hati, itu seringkali bukan cuma soal konten, tapi cara menyajikan. Saudara bisa ngomong konten yang menyentuh hati, tapi coba kalau diiringi dengan musik. Karena musik itu langsung masuk ke dalam hati. Ces. Maka kalau kadang-kala ya, kalau sudah di akhir khotbah, mau KKR, mau apa begitu ya, pemain musik maju. Itu untuk mempersiapkan hati, bukan untuk teknik manipulasi ya. Sekalipun musik punya kemampuan besar untuk jadi alat manipulasi sih. Tapi dalam ibadah kita gunakan itu untuk memfasilitasi dialog. Jangan sampai musik justru menjadi Tuhannya dan membuat kita tidak bisa lebih connect kepada Yesus ya. Nah, ibadah mesti bisa nyambung dengan seluruh dimensi hidup kita. Bukan cuma persoalan hidup kita, tapi juga makanya ada elemen ini kan ya. Kita bicaranya soal apa? Soal pembaharuan anugerah, soal anugerah Tuhan dulu buat saya. Saya ini manusia berdosa. Kita diingatkan setiap kali ibadah kita mulai dari ini. Aku manusia berdosa. Tapi bukan karena aku sudah bertobat maka aku layak di hadapan Tuhan. No. Makanya setelah doa pengakuan dosa, selalu beritanya adalah berita tentang apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Baru kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bebas. Lalu diberitakan firman Tuhan, ada sakramen, kita mengambil bagian. Lalu kita membaharui komitmen kita, ini tekadku, kita memberi persembahan juga. Lalu kita diutus kembali ke dunia. Oke, nah ini struktur ibadah yang menolong kita untuk melihat bahwa inilah hidupku. Jadi teologi kita, pemahaman dasar iman kita ini sebenarnya dicerminkan oleh susunan ibadah liturgi seperti ini. Tapi saudara bayangkan, kalau saudara tidak pernah diajarkan tentang liturgi seperti ini dan tidak ada upaya yang konkret dari gereja untuk mengedukasi, bukan cuma ngasih tahu lewat sesi seperti ini, tapi bagaimana dalam setiap ibadah hari Minggu, saudara sadar bahwa ada elemen ini ya, ada elemen ini ya. Saudara mungkin lewatin itu ya cuma sebagai protokoler aja. Oh, habis ini begini, habis ini begini. Nggak boleh kebalik ya, nggak boleh begini ya. Dan kita bisa ribut soal macam-macam. Tapi pemaknaannya nggak pernah kena, nggak pernah dapat. Ini kering. Liturgi ini kering. Karena kita terima hanya sebagai protokoler. Tapi jika setiap kali ibadah kita tahu, setelah ini adalah ini, setelah ini adalah ini. Saudara maka mestinya
Penghayatan ini akan membuat kita mestinya tidak ada alasan untuk terlambat. Karena rangkaian ibadah ini mesti menolong kita untuk bisa connect sama Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan dari awal hingga akhir. Nah, ini idealnya, saudara. Nah, sekarang kita lihat secara cepat ya. Nah, ini kan dialog ya, interaksi ya. Prosesi itu berarti ya antara kita, Tuhan ngomong sama kita dan kita merespon kepada Tuhan kan. Tuhan mengundang kita maju ya. Kemudian panggilan ibadah itu berarti Tuhan yang memanggil kita. Dari panahnya itu dari atas ke bawah. Saat teduh adalah kita meresponi panggilan Tuhan. Kita menundukkan hati, kita mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Respon kita kepada Tuhan. Votum. Nah, itu kan sebuah deklarasi ya tentang penyertaan Tuhan buat kita. Dan salam itu adalah kita memberikannya kembali kepada sesama dan merespon kepada Tuhan. Nah, biasanya mestinya salam itu kalau di gereja tertentu salamnya itu betul-betul jemaat dikasih kesempatan untuk merespon ya. Damai Tuhan besertamu, dan GKI ya biasanya begitu ya. Dan besertamu juga. Lalu salam-salaman. Nah, ya jadi suasananya itu interaktif sekali. Nah, kalau kita memang pemaknaan tapi memang jadi kerasanya satu arah dan cenderung ya lebih monoton ya. Lalu pembaharuan anugerah ini pujian penghormatan yang pertama kan ya, kita kepada Tuhan. Doa pengakuan dosa dan syukur itu kita kepada Tuhan. Nyanyian jemaat itu tergantung topik dan liriknya, ada yang Tuhan kepada kita, ada yang kita kepada Tuhan. Dan baptisan itu juga respon, Tuhan memanggil kita meresponi, kita memberikan diri untuk percaya dan dibaptis. Undangan perjamuan kudus itu adalah undangan dari Tuhan buat kita. Bukan kita yang mau. Tuhan buat kita. Undangan Tuhan buat kita. Tapi waktu kita menerimanya, kita makan, kita merespon undangan Tuhan. Lalu nyanyian persiapan firman itu persiapan kita kepada Tuhan. Nah, khotbah adalah berita yang Tuhan sampaikan kepada kita. Pengakuan iman, respon balik kita kepada Tuhan. Nah, kita bisa lihat ya respon ini ya. Kemudian nyanyian kita, respon kita setelah selesai firman Tuhan dan juga memberikan persembahan itu kita kepada Tuhan. Doa persembahan itu dua arah. Doa berbicara kepada kita juga berbicara meresponi ya apa yang kita berikan kepada Tuhan. Sehingga kalau doa syafaat, ya itu sudah pasti doa syafaat itu bukan tentang diri kita, itu kita kepada Tuhan, menyampaikan doa itu kepada Tuhan dan untuk sesama orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, salam penutup, ya kita membalikan segala kemuliaan kembali kepada Tuhan kan ya. Saya kutip dari Roma 5. Kemudian pujian penutup ya, doksologi itu bicara tentang kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan buat kita. Nah, nyanyian pengutusan kita diutus, amin adalah respon balik kita kepada pengutusan dari Tuhan. Nah, itu ibadah kita di gereja. Nah, yang terakhir saudara, ibadah korporat itu adalah semacam taste of heaven. Itu taste itu seperti apa ya? Bahasa Indonesianya nggak ada yang terlalu indah sih ya kata-kata. Itu seperti incip-incip, cicipan. Seperti kita mencicipi surga. Penyembahan di surga itu seindah apa? Buat penutup saudara, Wahyu 5 ayat 10 dan 12 ya. Ini tentang gambaran ketika nanti di surga semua orang memuji Tuhan, gegap gempita. Firman Tuhan berkata, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan apa yang dilakukan oleh orang sebanyak itu? Katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saudara, dua elemen yang luar biasa kalau saudara bisa membayangkan. Puluhan ribu, ratusan ribu orang berkumpul dan bersorak. Dan siapa yang disorakin? Tentang apa mereka bersorak? Mereka bersorak tentang Yesus. Di sebuah stadion, saudara, ketika ada pemenang dan tim yang menang itu disorak, waduh, kemuliaan, gegap gempita, sukacita kemenangan itu berlipat-lipat ganda. Itu jadi agung sekali, sangat besar sekali. Saudara bayangkan ketika teriakan suara pengagungan itu ditujukan kepada Yesus, kepada anak domba yang disembelih. Dan dia mendapatkan kemuliaan. Bagaimana kita tidak mungkin tidak menyembah, tidak tunduk, tidak tersungkur kepada anak domba itu. Sama seperti kalau dalam stadion
tim pemenang akan dielu-elukan. Wah, semua orang, apalagi fansnya klub itu ya, waduh, bisa kagum sekali. Atau saudara tahu sekarang ada barusan ini ya, itu ada konser Taylor Swift di Singapura. Wah, itu heboh luar biasa. Seluruh negara Asia Tenggara itu ya rela ke Singapura sampai ya, Singapura itu sampai ngecuk sampai bayarin ratusan miliar buat promotornya Taylor Swift supaya Taylor Swift itu cuma konsernya di Singapura, nggak ke Thailand atau ke negara-negara lain di ASEAN. Supaya ya itu semua ngumpul ke sana, dan daya tarik pikat dari Taylor Swift itu menarik banyak orang ngumpul di stadion di Singapore Stadium, dan mereka mendengarkan Taylor Swift menyanyi. Mereka semua excited, mereka ke bawah suasana, mereka memuja Taylor Swift sebagai idola mereka. Di dunia ini kita bisa membayangkan suasana seperti itu begitu besar, begitu agung. Saudara, bisa bayangkan bagaimana kalau kita memuji Tuhan dalam suasana seperti itu. Bagaimana Tuhan dinyatakan, dimuliakan lewat ibadah bersama. Itu adalah gambaran surgawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buat penutup untuk materi hari ini ya, ibadah bersama adalah cara rancangan Tuhan untuk menolong kita melihat kemuliaannya, memuliakan Dia bersama-sama. Itu jauh lebih indah, jauh lebih powerful daripada ibadah sendiri. Ibadah pribadi tidak menggantikan ibadah bersama. Yang kedua, ini juga menjadi cara Tuhan untuk menjumpai kita lewat elemen-elemen ibadah, lewat sesama orang percaya, untuk bisa dibangkitkan, untuk bisa ditumbuhkan. Kita yang lemah, mood kita buruk, hati kita tidak kuat, kita dikuatkan oleh orang-orang sekitar kita yang juga menyanyi memuji Tuhan. Dan sebaliknya, jika kita dalam posisi yang kuat, kita tidak pernah tahu siapa di sebelah kita yang mungkin sedang bergumul. Waktu kita memuji, kita menyembah, kita juga sedang membawa kemuliaan Tuhan, kasih dan rahmat Tuhan untuk orang yang beribadah bersama-sama dengan kita. Ketiga itu tentu adalah alat penginjilan, alat kesaksian bagi nama Tuhan. Nah, ini ideal. Tapi kita tahu bahwa dalam kenyataannya, untuk membuat teologi ini, gambaran nyata, ini menjadi nyata, ada dua hal yang kita perlukan. Satu, memang ibadah pribadi harus baik, harus kuat. Bukan berarti mood kita selalu baik ya. Tapi hubungan pribadi, relasi pribadi, ritual pribadi, yang membuat kita connect sama Tuhan itu baik. Pasti kualitas yang kita bawa waktu dalam kita beribadah sama Tuhan, waktu pertemuan bersama, itu pasti kerasa. Orang kalau persekutuan pribadi dengan Tuhan tidak baik, ibadahnya tidak akan bergairah sih. Berat sekali. Ada aja yang bisa dikritik. Tapi kalau orang yang ibadahnya sangat baik bersama dengan Tuhan secara pribadi, segala kelemahan dalam sajian ibadah bersama tidak akan menjadi alasan yang membuat dia tidak bisa melihat Tuhan. Khotbah yang bikin ngantuk, yang kepanjangan, atau lagu-lagu yang mungkin tidak terlalu nyambung, tidak terlalu familiar. Ya, memang tidak terlalu nyambung, tidak bisa terlalu membuat hati itu rasanya tergerak begitu ya. Tapi tidak akan menjadi alat untuk ya. Orang yang ibadahnya baik, dia justru bisa menolong suasana ibadah bersama menjadi jauh lebih baik. Tapi sebaliknya, orang yang ibadah pribadinya kurang baik, dia justru perlu ditolong oleh ibadah bersama yang baik. Supaya ibadah bersama itu menolong dia nanti bisa kembali punya ibadah pribadi yang juga mau dia teruskan. Karena dia menemukan api, dia menemukan gairah, dia berjumpa dengan Tuhan di ibadah bersama untuk dia teruskan di ibadah pribadi. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ini berbicara dari sisi kita penyelenggara ibadah, pelayan ibadah. Kita mesti mempersiapkan memang ibadah yang menolong jemaat connect sama Tuhan. Persiapan itu adalah kunci sih. Persiapan itu adalah kunci. Memang kita bisa ketemu Tuhan dengan atau tanpa instrumen alat musik. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, di mana alat musik, di mana pemimpin pujian, di mana lagu, semua dipersiapkan jauh lebih baik, itu akan membuat orang jauh lebih mudah untuk connect kepada Tuhan. Maka tidak bisa kita jadikan pembenaran. Yang penting hati. Nah, saudara aja kalau cari pasangan atau cari menantu ya, nggak ada bilang yang penting hati kan. Hati itu penting dan mungkin adalah segala-galanya. Tetapi yang mengikuti hati itu apa? Kita cek penampilannya, kita cek kelakuannya, kita cek pekerjaannya, kita cek kebiasaannya, semua kita cek. Maksud saya adalah begini, hati itu elemennya untuk membuat dia betul-betul teruji itu banyak. Kita tidak bisa menelusuri hati, tapi kita tahu apa-apa saja yang mempengaruhi hati. Maka kita gunakan dengan akal budi, Tuhan kasih kita hikmat bagaimana kita membuat ibadah kita itu bisa connect ke hati audiens untuk ketemu sama Tuhan. Itu saja goal kita.
Nah, maka memang jadi tantangan paling berat adalah mempersiapkan ibadah mingguan. Mestinya saudara, filosofi pelayanan di gereja kita itu bukan ibadah event khusus yang lebih banyak ngambil energi dan persiapan. Tapi kita mau jujur ya, buat evaluasi pribadi ya, biasanya ibadah Natal kita akan jauh lebih baik daripada ibadah hari biasa. Ibadah Paskah kita boleh pakai liturgi khusus, kita pakai ya kemasan sajian khusus. Sementara kalau yang minggu-minggu biasa, pakem tidak boleh diubah. Nah, saya tidak tahu teologi di baliknya, tapi maksud saya begini. Waktu kita mau merancang ibadah yang baik, ibadah yang reguler adalah solusi terbaik, bukan yang khusus. Jika yang khusus, maka kita akan sangat mengandalkan elemen-elemen ya WL-nya khusus, musiknya khusus, liturginya khusus ya. Nah, tentu kita tidak bisa mempersiapkan setiap minggu seintens itu. Tetapi justru elemen paling utama dalam ibadah reguler itu yang paling penting. Elemen pertama adalah para penyembahnya. Para pelayan yang juga harus jadi penyembah. Mesti disiapkan. Yang kedua tentu adalah skill-nya. Yang ketiga baru elemen-elemen pendukung, musik, lighting, kemudian LED, multimedia, ya. Itu elemen-elemen yang menolong kita untuk bisa membangun ibadah korporat yang baik. Nah, ini dari sisi dari para pelayan ya, dari orang yang mempersiapkan. Dan kita bersyukur untuk tim ibadah di gereja kita. Teman-teman tim itu luar biasa. Buat informasi saudara saja, setiap minggu, apalagi ini menjelang Paskah Jumat Agung ya, ada doa puasa lagi. Mereka itu sudah kalang kabut, jadwalnya nggak karuan karena untuk latihan-latihan itu harus menyesuaikan waktu kan ya. Ya, itu teknis sekali. Tapi tahukah di balik yang kita bisa nikmati setiap hari Minggu, itu ada perjuangan tim di belakang layar. Dan kita patut apresiasi mereka, mendoakan mereka, mendukung mereka, mengatakan dengan sengaja. Maka kadangkala dalam warta gereja ya, saya selalu mulai dengan apa? Apresiasi untuk tim yang pelayanan, bukan cuma untuk membesarkan hati mereka dan menghargai mereka, tapi juga untuk menolong jemaat selalu ingat bahwa di balik apa yang bisa kita nikmati dari ibadah hari Minggu bersama, itu ada karya di balik layar, ada harga yang dikerjakan oleh teman-teman. Nah, saudara, kita bersyukur ya untuk tim ibadah di gereja kita dan juga untuk susunan liturgi yang sangat baik. Kita berpikir bagaimana itu bisa menolong saudara dan saya untuk berjumpa dengan Tuhan, takut kepada Tuhan. Setiap kali liturgi ini bisa dijalankan dengan baik. Amin. Oke, baik saudara, apakah ada respon pertanyaan untuk materi hari ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami tidak pernah terpikir bahwa kami bisa bersama-sama dengan sesama orang percaya datang menyembah Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memakai ibadah bersama itu justru untuk membentuk kami. Dari liturgi, susunan, makna di balik rangkaian ibadah, firman Tuhan dalam berbagai elemen di ibadah, sesama orang percaya dengan situasi mereka masing-masing juga turut mempengaruhi kami dalam ibadah. Tuhan, kami bersyukur untuk gereja ini. Kami bersyukur untuk para pelayan, untuk para hamba Tuhan, untuk tim ibadah. Kami berterima kasih untuk karunia Tuhan bagi kami melalui gereja ini. Dan Tuhan tolong kami untuk melihat karunia ini bukan sebagai berkat untuk disepelekan, seolah-olah berkat ini sepele karena akan selalu bisa ada, tiap minggu selalu ada. Pandemi telah mengajar kepada kami bahwa kami bisa merasakan bedanya ibadah yang betul-betul hadir, nyata, dengan ibadah yang cuma dikoneksikan oleh layar dan cuma searah. Kami tidak bisa merespon, kami tidak bisa merasakan, kami tidak bisa melihat ekspresi orang lain, tidak bisa berbicara, merasakan hati orang lain, dan itu sangat berbeda. Kami berterima kasih untuk teknologi itu memang jadi alat untuk situasi emergency dan juga alat untuk bisa memberitakan lebih jauh tentang Tuhan Yesus, tetapi untuk penyembahan yang memuliakan Tuhan, kami butuh untuk hadir bersama-sama di gereja ini. Tuhan menolong kami yang ada di sini, yang sehat, yang kuat, yang tidak punya halangan, untuk selalu menjadikan ibadah bersama sebagai prioritas. Dan cara kami beribadah, persiapan kami, menunjukkan seberapa kami menghargai dan menyembah Tuhan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Penjelasan Ya, yang sudah terima menyiapkan kasih sesi yang Penjelasan. ketiga, dan juga untuk Mega ya yang sudah memimpin tadi pujian dan doa. Nah, saudara, satu hal yang perlu saya sampaikan, minggu depan ada doa puasa dari Senin sampai Kamis. Panitia mengharapkan supaya kita bisa mengikuti dengan mendaftar ya. Bukan saja untuk pengaturan konsumsi, tapi juga pengaturan ruangan. Jadi saudara, mari kita bersama-sama mengambil bagian dalam siapan doa puasa ini dan juga peringatan Jumat Agung dan Paskah dengan mengambil bagian, mempersiapkan hati dan mendaftarkan diri. Nah, untuk sesi keempat EBS masih akan dilanjutkan setelah doa puasa. Jadi 2 minggu dari sekarang. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam, Tuhan berkati. Halo. Selamat malam. Malam.